Detik-detik Ragnar perbalukan bek kontroversial Arab. Hal yang wajib dibenahi skuad Garuda usai tahan imbang Arab Saudi. STY ternyata sudah pantau Liga Arab, Mancini sibuk cari alasan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Aksi Ragnar perbalukan Al-Bulayi, klasemen timnas bersaing. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dalam laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya di King Abdullah Sports City, Jeddah. Bahkan, Timnas Merah Putih sukses membuat kejutan dengan bisa unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun pada menit ke-19 di hadapan pendukung tuan rumah. Setelah kebobolan, Arab Saudi pun berusaha bermain lebih agresif, khususnya saat mengawal pemain Indonesia di lini belakang. Permainan itu dengan jelas ditujukan oleh bek Arab Saudi yakni Ali Al-Bulayi. Pada menit ke-44, Indonesia menekan dari flank kanan. Ragnar Oratmangun saat itu berusaha melindungi bola yang dikuasainya. Ia kemudian diganggu dengan sangat agresif oleh Ali dari belakang. Mungkin karena terbawa suasana, Ragnar berusaha menghalangi Al-Bulayi dengan sikut lengan kirinya. Namun bek nomor 5 itu dengan cerdik langsung menjatuhkan dirinya setelah sikut Ragnar mengenai perutnya. Wasit pun melihat insiden itu sebagai pelanggaran, untungnya Ragnar tak sampai di kartu kuning. Setelah duel ini, Al-Bulayi pun tak pernah lagi melakukan intimidasi kepada Ragnar Oratmangun. Fakta ini menunjukkan Al-Bulayi yang dikenal tengil agak segan kepada pemain milik FC Vidender tersebut. Bahkan bek 33 tahun ini juga pernah menjenggut rambut kapten timnas Korea Selatan Song Hyun-min saat bersua dengan Arab Saudi di 16 besar Piala Asia 2023 kemarin. Sementara itu, lepas dari insiden ini, raihan 1 poin tersebut cukup bagi Indonesia untuk tidak berada di papan bawah klasemen grup C. Skuad Garuda menempati peringkat keempat di bawah Jepang, Bahrain, dan Arab Saudi. Melihat bagaimana timnas Indonesia memberikan perlawanan di kandang Arab Saudi, tentu menjadi wajib bagi kita untuk tetap melantangkan dukungan dan rasa optimisme untuk perjalanan timnas Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia. Hal yang wajib dibenahi skuad Garuda usai tahan imbang Arab Saudi. Pertama, adaptasi cepat dengan cuaca. Sesuai lokasi, Arab Saudi yang berada di kawasan Timur Tengah yang didominasi dengan cuaca gurun. Tentunya faktor iklim dan cuaca menjadi salah satu permasalahan yang mau tak mau harus dihadapi oleh pasukan Merah Putih. Su dalam pertandingan kemarin pun sempat menyentuh angka sekitar 34 derajat Celcius, kendati bermain di malam hari. Hal ini tentunya perlu menjadi fokus bagi para pemain agar bisa lebih terbiasa lagi bermain di suhu yang cukup panas. Kedua, ketajaman lini serang. Permasalahan lini serang timnas Indonesia yang dirasa kurang tajam seakan menjadi kutukan yang cukup mendarah daging. Meskipun gol pertama saat lawan Arab Saudi kemarin tercipta dari aksi individu seorang Ragnar Oratmangun yang melakukan kerjasama dengan Witan Sulaiman. Akan tetapi secara permainan dan penyelesaian akhir, para penyerang skuad Garuda masih jauh dari ekspektasi. Tentu hal ini perlu mendapatkan perhatian berlebih dari staf kepelatihan jelang laga kontra Australia nanti. Ketiga, kedalaman skuad yang belum merata. Salah satu hal yang juga menjadi sorotan dari timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi adalah kedalaman skuad ternyata masih tidak merata. Adanya perbedaan performa dan kualitas dari pemain inti dan juga cadangan ternyata masih cukup berpengaruh dalam gaya dan taktik permainan yang diterapkan oleh Sintayong. Hal ini tentunya dapat segera diperbaiki dan tidak menjadi permasalahan serius di kemudian hari. STY ternyata sudah pantau Liga Arab, Mancini sibuk cari alasan.
Pelatih timnas Indonesia Sintayong tengah berbahagia. Pasalnya, skuad Garuda sukses mencuri poin di kandang Arab Saudi. Usai pertandingan, Sintayong pun membagikan resep jitu timnas Indonesia untuk mencuri poin di kandang Arab Saudi. Pada kesempatan ini sebenarnya Sintayong tak menampik bahwa laga melawan The Falcons adalah pertandingan yang sulit. Namun demikian, skuad Garuda mampu tampil Spartan saat berhadapan dengan pasukan Roberto Mancini. Dalam prosesnya, Sintayong mengaku menaruh kepercayaan penuh pada pemain. Juru taktik asal Korea Selatan ini pun juga terus mendorong para pemainnya untuk mencapai level tertinggi. Bahkan dengan percaya diri, pelatih timnas Indonesia Sintayong juga menyebut timnya bakal menjelma sebagai kuda hitam di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit. Suasana mempengaruhi kedua belah pihak dan level permainan kedua tim sangat tinggi. Saya bangga pada para pemain, kata Sintayong. Untuk itu, Coach Sin pun menegaskan, hasil ini bukanlah keberuntungan semata, melainkan ada resep jitu yang membuat Roberto Mancini terbojokkan. Adalah mengikuti Liga Pro Saudi, yakni untuk mencari tahu bagaimana kekuatan lawan. Sintayong mengakui awal yang baik ini pun akan memberikan motivasi lebih bagi timnas Indonesia. Usai kecolongan dari tim yang tidak diunggulkan oleh banyak pihak, pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini menyalahkan klub-klub Saudi Pro. Kekecewaan Mancini terhadap klub-klub Liga Saudi terjadi karena sebagian besar pemainnya hanya menjadi cadangan di masing-masing klub. Hal itu pun membuat para pemain timnas Arab tidak mampu tampil kompetitif melawan Indonesia. Sementara itu, di antara respon dua pelatih top dunia ini, sebenarnya respon netizen lah yang paling menggelitik saat dibaca. Di mana supporter Arab Saudi menyebut Mancini gagal memanfaatkan momen di babak kedua ketika fisik timnas Indonesia semakin menurun. Bahkan ada salah seorang netizen Arab yang kemudian menyinggung bagaimana kegagalan Liga Pro Saudi yang tak menularkan ilmu pemain asing mahalnya ke para pemain tim nasional Arab Saudi. Untuk uang yang kalian beri pada Benzema, Neymar, atau Ronaldo, ini yang bisa diberikan, kata netizen lainnya. Memang hasil imbang tersebut terasa menjadi kemenangan bagi timnas Indonesia, tapi menjadi kekalahan bagi netizen Arab Saudi. Netizen Arab Saudi pun mulai meragukan kiprah tim nasional mereka dalam 2 pertandingan ke depan.